Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Zaufa Malika dari kelas 10D. Hari ini saya akan mewawancarai Kak. Perkenalkan, nama saya Zakia Maulida Khairani dari 11 MIPA 6 Mengenai corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Oke, pertanyaan pertama aku, menurut pendapat Kakak, bagaimana cara masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Menurut aku, masyarakat praaksara itu mempertahankan kehidupannya dengan cara memanfaatkan kekayaan alam di sekitarnya. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan definisi kebudayaan menurut Kakak. Menurut aku, definisi kebudayaan itu mencakup kepercayaan, kemampuan, adat istiadat, dan kebiasaan manusia sih. Nah, keterkaitan antara pola hunian dengan mata pencarian manusia praaksara. Menurut aku, pola hunian sama Mata pencarian. mata pencarian itu keterkaitannya karena masyarakat praaksara kan tinggalnya nomaden berpindah-pindah. Dia itu tergantung dengan kondisi alam di sekitarnya. Apalagi kondisi alamnya kan nggak bisa diprediksi. Jadi dia tuh biasanya tinggal di tepian sungai gitu sih. Tepian sungai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kehidupan masyarakat pada zaman praaksara? Dia kan berpindah-pindah tempat nomaden. Jadi dia tuh sangat memanfaatkan kekayaan di sekitarnya. Selanjutnya, apa yang Kakak ketahui tentang dinamisme? Dinamisme yang aku ketahui itu adalah kepercayaan pada benda-benda yang di sekitar manusia yang memiliki kekuatan gaib. Nah, pertanyaan terakhir adalah, apa saja hasil kebudayaan masyarakat pada zaman praaksara? Hasilnya menurut aku ada kapak genggam, dari tulang-tulangan gitu sih. Ya udah, kayak gitu aku tahu itu aja. Nah, sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Zakia atas pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Tania dari kelas 10D. Di sini saya akan mewawancarai Kak Noval, saya Noval. Saya Rizky dari Universitas Sultan Hasanuddin. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut Kakak bagaimana cara masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya tempat tinggal begitu ya. Jadi cara mereka untuk bertahan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat. Karena kan bisa jadi tempat yang mereka huni pertama sumber daya seperti makanan, mineral dan sebagainya sudah sulit mereka temukan. Kemudian mereka mencoba bertahan hidup, beradaptasi dengan lingkungan yang ada, berpindah dengan cara berpindah tempat, nomaden begitu. Ya, melanjutkan jawaban dari Novel tadi, sebenarnya cara bertahan hidup manusia zaman praaksara tidak jauh beda dengan masyarakat saat ini. Mungkin perbedaannya karena kita mempertahankan hidup dengan bekerja dan mencari uang, mereka pada zaman itu menyesuaikan yakni dengan berburu, sehingga yang mereka dapatkan dari perburuan segala macamnya menjadi bahan pokok atau untuk menyambung kehidupannya. Dan tentu mereka juga disebut dengan nomaden berpindah-pindah. Faktor pengaruhnya ya karena mempertahankan kehidupan juga, entah itu iklim yang berubah di situ ataupun makanan-makanan atau buruan-buruan yang telah hilang ataupun ada kelompok lain yang mengganggu atau persaingan yang terjadi. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan definisi kebudayaan menurut Kakak. Kalau definisi kebudayaan, mungkin saya tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus ya. Kalau misalnya menurut saya pribadi, kebudayaan itu adalah tentang cara suatu hal yang diwariskan begitu. Karena pada dasarnya kebudayaan yang ada pada saat ini dihasilkan dari turun temurun gitu, dari masa lampau gitu. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa penggunaan pakaian ini itu kan bagian dari kebudayaan gitu. Kapan pertama kali manusia menciptakan pakaian? Mengapa mereka menciptakan gitu kan? Pasti ada sebab dan akibat, dan hal-hal atau budaya-budaya yang terus diteruskan sampai saat ini ya itu terus bertransformasi karena menyesuaikan dengan zaman begitu. Budaya terus bertransformasi dari tahun ke tahun, dan
ya budaya adalah bagian dari bukti dari keberadaan manusia di muka bumi ini gitu kalau menurut saya. Iya. Sambung ya, kebudayaan. Berbicara soal kebudayaan itu kan lahir dari adanya kehidupan sosial masyarakat, yang mana tadi dibilang bahwasanya kebudayaan adalah bukti adanya kehidupan bagi masyarakat. Jadi kebudayaan itu sebagai nilai kehidupan yang mana dari bahkan dari zaman praaksara sampai zaman modern ini kebudayaan selalu berkembang hingga mulai dari kebudayaan yang ditinggalkan dari praaksara zaman batu, kemudian sampai sekarang era modern digital dan teknologi yang ada, bahkan pakaian yang saat ini kita gunakan adalah peninggalan budaya yang saat dulu orang-orang zaman sebelum kita menggunakan hal-hal itu menjadi saat ini adalah disebutnya dengan kebudayaan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kehidupan masyarakat zaman praaksara menurut kakak? Udah tadi kehidupan zaman praaksara. Tadi udah terjawab di pertanyaan nomor 1. Kehidupan masyarakat praaksara itu tadi dengan cara berburu, nomaden, karena nomadennya mereka mempunyai persaingan atau bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, ya mereka bisa jadi nomaden karena bahan pokok yang dibutuhkan tadi, entah itu bisa ada persaingan pemburuan atau hilangnya pemburuan di situ. Karena kan dunia pada zaman itu kan masih belum seperti sekarang. Sekarang ada wilayah perkotaan, ada wilayah perhutanan begitu. Kalau dulu kan semua masih tidak ada tempat tinggal, semua masih banyak tumbuhan, dan yang mereka bertahan hidup mereka ya bukan hanya bertahan dari makhluk buas begitu, tapi juga mereka sendiri gitu. Kan tidak ada yang menjamin bahwa mereka hidup rukun. Ibaratnya kita aja yang hidup sekarang walaupun sudah melek teknologi, melek pendidikan, tetap aja kan ada perselisihan bagaimana mereka gitu yang belum ilmunya sampai mumpuni seperti kita sekarang gitu. Pasti banyak antara mereka gesekan-gesekan begitu. Ya pasti yang terkuat dialah yang menang pada zaman itu. Lanjut, apa yang kakak ketahui tentang dinamisme? Dinamisme percaya kepada benda-benda begitu ya. Kalau menurut saya dinamisme itu kan salah satu kebudayaan yang tua yang ada di muka bumi ini ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di di luar negeri juga banyak kepercayaan seperti itu. Terbukti dengan masih adanya praktik-praktik yang perdukunan atau paranormal gitu yang mengaku-ngaku mempunyai ilmu. Ya walaupun saya tidak ingin mendebatkan apakah itu benar atau tidak gitu. Itu kan masalah pribadi apakah percaya atau tidak. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kepercayaan itu lahir karena kebudayaan. Pada zaman dulu kita melihat dari sejarah bahwa agama Hindu dan Buddha kan agama yang tertua yang ada di muka bumi, dan mereka bahkan sampai saat ini masih mempercayai bahwa terdapat dalam ritual peribadatannya masih menggunakan benda-benda yang dianggap sakral begitu. Terlepas dari kita percaya atau tidak, ya itu tidak masalah gitu. Jangan dibenturkan antara yang namanya kebudayaan dengan kepercayaan kita gitu. Budaya akan tumbuh sendiri gitu dan akan terus bertransformasi. Mungkin itu kalau dari saya. Sedikit dari saya soal dinamisme. Sebuah kepercayaan itu juga kalau bagi saya pribadi adalah peninggalan yang patutnya kita jaga sebagai nilai peninggalan intelektual, karena betul tadi sebab akibat mengapa mereka mempunyai kepercayaan yang kuno sekarang bisa disebut kuno karena kita sudah lagi berpikir secara ilmiah gitu. Misalkan kepercayaan dinamisme kan mempercayai tentang benda-benda yang dianggapnya sakral. Bahkan dinamisme animisme itu adalah salah satu
kepercayaan tertua gitu, bukan hanya di Indonesia. Nah, contohnya itu tadi agama-agama Buddha, Hindu itu yang dulunya juga bisa disebut dengan dinamisme kalau bagi saya. Maka dari itu dinamisme atau animisme ini menjadi nilai sejarah yang tinggi untuk kita pelajari, untuk kita ingat gitu. Karena ternyata pada zaman dahulu sebelum adanya melek aksara, sebelum adanya informasi yang mudah kita cari, sebelum kita mengetahui apapun dengan mudah, mereka juga bisa mencari tahu siapa yang patutnya mereka sembah, siapa yang patutnya mereka percayai sebagai makhluk yang entah itu mereka mempercayai makhluk itu memberikan mereka panjang umur, memberikan mereka makanan dan segala macam. Mereka bisa berpikir sampai pada titik setinggi itu sehingga mereka memiliki kepercayaannya gitu. Jadi itu adalah nilai sejarah yang tinggi bagi saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak apa saja hasil dari kebudayaan masyarakat zaman praaksara? Peninggalan praaksara. Kalau yang masih saat ini digunakan, kalau misalkan kita tahu sebuah kapak untuk membelah kayu itu adalah hasil dari peninggalan praaksara. Kalau dulu ada namanya kapak konjong, kemudian coper yang kita gunakan untuk mengolah bumbu dapur, lalu kemudian sarkofagus atau seperti lesung. Jadi dia tuh dulu digunakan untuk pemakaman yang kemudian lebih sering digunakan pada zaman kekaisaran Mesir yang untuk mengawetkan mumi atau segala macam itu. Mungkin saat ini juga masih digunakan lesung itu dari kayu yang kita gunakan untuk menumbuk padi atau beras. Dan memang peninggalan benda bersejarah itu kalau kita melihatnya pada zaman sekarang mungkin kuno ya, tapi itu adalah bagian dari teknologi mereka. Dikatakan teknologi karena teknologi itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah suatu hal atau suatu alat yang bisa digunakan untuk hal-hal yang praktis, membuat suatu pekerjaan menjadi praktis. Misal kayak kapak tadi kan menjadikan jadi gampang buat motong gitu kan. Nah, itu tuh bagi mereka yang hidup pada zaman itu adalah sebuah teknologinya mereka tapi gitu. Jadi ya saya rasa peninggalannya itu mereka yang menemukan itu atau yang menciptakan pertama kali itu adalah bukan semata-mata bukan karena kebetulan begitu, tapi karena mereka menciptakan karena mereka membutuhkan gitu. Bagaimana cara mereka kan semua makhluk atau semua manusia lah diciptakan Tuhan karena mempunyai akal gitu. Mereka menciptakan alat-alat mereka ya karena mereka butuhkan untuk bertahan hidup, mungkin gitu tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Aryasyata dari kelas 10D. Saya akan mewawancarai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Octavian Bintang Firdaus, kelas 12 MIPA 6. Sangat senang untuk bisa berbicara dengan Fatir. Silakan. Oke Kak. Yang pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Kakak, bagaimana cara masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Oke. Dari perspektif saya sendiri, masyarakat praaksara itu mempertahankan kehidupannya dengan adanya perkembangan potensi bagaimana cara mereka berpikir untuk menyelesaikan masalah, khususnya pada konteks perkebunan, bagaimana mereka bercocok tanam. Tapi jauh sebelum itu, bagaimana mereka bisa membentuk sebuah tulisan dari ukiran yang memang pada saat itu mayoritas dari benda-benda yang ada di dunia yakni berupa batu dan semestinya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan antara pola hunian dengan mata pencarian manusia praaksara? Pola hunian dengan mata pencaharian praaksara ya. Kembali ke statement awal saya tadi sih, bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi cara berpikir mereka. Mungkin kalau mata pencaharian sendiri, ketika mata pencaharian pada masa zaman praaksara sendiri itu masih dalam periode tukar menukar, mungkin barter.
atau mungkin pada waktu itu masih dalam kondisi siapa yang menemukan suatu konteks barang terlebih dahulu dan maka ia yang memilikinya, atau mungkin setelah itu ada bentuknya lebih pada jasa dan mungkin hunian-hunian itu yang pada akhirnya ditemukan oleh mereka yang masih hidup di zaman praaksara. Yang pernah hidup, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana corak kehidupan masyarakat praaksara? Sejauh yang saya tahu, zaman praaksara ini masih dalam bentuk perkembangan yang individualistis dengan berbagai keterbatasan tentunya. Walaupun saya bilang banyak potensi pemikiran yang berkembang, namun zaman praaksara bukanlah zaman yang pada akhirnya mengedepankan pemikiran-pemikiran yang brilian atau mungkin masih dalam tahap terbatas saja. Maka tentunya siapapun yang berada di sana masih dalam pemikiran untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bersikap individualistis. Bukan berarti tidak ada kerjasama antar sosialisasi sebagai makhluk sosial pada zaman itu, namun lebih dimayoritaskan pada bentuk individualistis tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.